Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Gusmita dengan NIM 2100344 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang anatomi fisiologi indera penglihatan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke video. Baiklah, jadi di sini yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang materi yang saya pahami tentang anatomi fisiologi indera penglihatan. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa itu anatomi fisiologi genetika dan neurologi. Seperti yang kita ketahui secara umum, anatomi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur dan susunan tubuh manusia. Yang mana anatomi ini terdiri atas dua kata, yaitu ana dan tomi. Ana ini artinya adalah bagian atau memisahkan, dan tomi ini artinya potong. Dan biasanya itu kita mempelajari tentang letak geografis bagian tubuh. Misalnya itu lengan, kepala, dan sebagainya. Sedangkan fisiologi atau biasanya itu dikenal dengan ilmu fal, itu adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja dari alat-alat tubuh manusia dalam keadaan normal, seperti mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Selanjutnya genetika. Yang saya ketahui, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya, yang mana jumlah pewarisan sifat itu berjumlah 46, yaitu 23 dari ayah dan 23 dari ibu. Dan selanjutnya neurologi, yang mana neurologi ini terdiri atas dua kata, yaitu neuro dan logos. Neuro ini artinya saraf, dan logos ini artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan kalau neurologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang saraf. Dan biasanya penghubung jaringan saraf ini terdiri atas dua, yaitu reseptor dan efektor. Reseptor itu adalah alat menerima rangsangan, sedangkan efektor itu adalah alat reaksi rangsangan. Jadi itu tentang anatomi fisiologi genetika dan neurologi. Dan saya menyimpulkan bahwa anatomi fisiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja secara normal. Dan alat indera itu adalah alat yang ada pada manusia dan berfungsi untuk mengetahui keadaan dunia luar. Lanjut, Rol. Indera penglihatan itu terdapat pada organ tubuh mata. Indera penglihatan juga disebut dengan fotoreseptor karena sangat pecan akan rangsangan cahaya. Dan mata itu adalah salah satu indera penglihatan yang mampu menerima gambar visual yang dibawa ke otak. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi anatomi fisiologi indera penglihatan. Jadi kalau kita membahas tentang indera penglihatan, tentunya kita akan membahas tentang mata. Karena mata adalah organ penglihatan atau biasa disebut juga dengan organ indera yang memiliki reseptor pekat cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Yang gunanya itu untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya itu menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Dan ada beberapa alat yang berhubungan dengan struktur mata dan penglihatan, yaitu yang pertama, alat tambahan pada mata itu adalah alis mata. Teman-teman bisa melihat ini adalah alis mata
yang terdiri dari rambut sasar yang melintang di atas mata, yang berfungsi untuk mempercantik wajah dan melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi. Yang kedua, kelopak mata. Teman-teman bisa melihat, ini adalah kelopak mata. Jadi kelopak mata ini terdiri dari dua bagian, yaitu kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, yang mana itu berfungsi untuk melindungi dari kerusakan. Dan yang ketiga itu adalah bulu mata. Teman-teman pasti tahu apa itu bulu mata, yang mana bulu mata ini terdapat pada ujung batang yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan partikel. Dan selanjutnya kelenjar air mata, atau biasanya itu disebut dengan aparatus lacrimalis, yang mana letaknya itu di sudut lateral di rongga mata, yang gunanya itu untuk menghasilkan air mata. Yang kedua itu bola mata. Dan yang ketiga itu ada dinding bola mata, yang mana dinding bola mata ini terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Lanjut terus. Yang keempat yaitu cairan bola mata. Yang saya ketahui, cairan bola mata ini letaknya itu ada di bagian depan dan juga bagian belakang. Dan yang kelima itu adalah saraf penglihatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi mata. Yang pertama, anatomi mata bagian depan, yang mana itu terdiri atas kornea, iris, lensa mata, retina, saraf mata, dan otot mata. Yang kedua, anatomi mata bagian tengah, yaitu lensa. Dan yang kedua, badan bening, yang mana badan bening ini di dalamnya itu terdapat cairan bening yang berbentuk seperti gel gitu. Dan yang ketiga itu anatomi mata bagian belakang, yang mana itu terdiri atas retina. Jadi retina ini melapisi bagian dalam mata. Dan yang kedua itu ada makula, dan yang ketiga itu ada saraf optik, yang mana saraf optik ini berfungsi sebagai pembawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Dan bagian-bagian mata itu yang pertama itu kornea. Kornea itu meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang selanjutnya itu ada iris, yang mana iris ini merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Dan yang ketiga lensa mata, yang mana lensa mata ini berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata itu jatuh tepat pada retina. Dan yang keempat itu retina sendiri, yang mana retina ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan yang kelima itu ada saraf mata, yang mana saraf mata ini berfungsi untuk menangkap perangsangan cahaya ke otak. Dan terakhir itu otot mata, yang mana otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Dan masalah mata, mata itu terbagi atas 2 bagian, yaitu organ bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu terdiri dari bulu mata yang berfungsi untuk menghalangi benda asing yang akan masuk ke mata dan menyaring cahaya yang akan diterima. Sedangkan organ dalam mata itu adalah bagian-bagian dari mata yang tugasnya itu bekerja sama untuk mengantarkan cahaya menuju ke otak untuk dicerna oleh sistem saraf. Lanjut terus. Selanjutnya kita akan membahas tentang saraf mata dan cara kerjanya. Jadi saraf mata itu bekerja melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Dan kornea dan lensa ini membelokkan atau
membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Dan selanjutnya, proses penglihatan. Dimulai dari terpantulnya cahaya dari satu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata, kemudian melewati mata bagian tengah, dan akhirnya diterima oleh retina atau bagian belakang mata. Lanjut, Roh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan atau gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama, kelainan yang bersifat optis itu terdiri atas kelainan fisiologis, yang mana kelainan ini terjadi pada usia 40 tahun ke atas, dan dimana itu lensa mata itu mulai kaku dan tidak bisa berakomodasi sehingga tidak dapat melihat secara dekat. Hal ini bisa disebabkan oleh lensa sehingga kehilangan elastisitasnya karena pertambahan usia gitu. Dan selanjutnya itu ada kelainan patologis, yang mana kelainan ini itu tidak selalu terjadi pada setiap orang, dan kelainan ini terdiri atas miopia, hipermetropia, dan astigmatis. Dan miopia itu disebut juga dengan terang dekat, sedangkan hipermetropia itu disebut dengan terang jauh, dan yang ketiga itu astigmatisme, dan biasanya itu berbentuk lengkung vertikal gitu. Yang kedua, kelainan pada lapisan pigmen pada retina. Jadi di sini itu terjadi reaksi kimia yang bisa merubah rangsang cahaya input listrik, dan tidak hanya itu, namun kelainan ini juga bisa mengakibatkan peristiwa-peristiwa pada retina motorik, yang mana peristiwa ini tuh bisa menggerakkan butir-butir pigmen pada lapisan pigmen pada retina juga, yang itu dikarenakan oleh perubahan cahaya yang ada di sekeliling mata. Lanjut, Bro. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa sistem penglihatan itu adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu melihat, dan mata itu adalah alat utama sistem ini. Dan mata sendiri itu adalah organ penglihatan yang disebut juga dengan organ indera yang memiliki reseptor peka cahaya, yang biasanya itu bisa disebut juga dengan fotoreseptor. Dan mata itu bisa mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls terpomia pada sel saraf. Baik teman-teman, mungkin cuman itu yang kita bahas pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.